Kenapa Nusa Penida sekarang dikenal? Nah, itu berkat ya, kita kan terdiri dari 3 pulau, yaitu Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, sama Nusa Penida. Kita satu kecamatan di sini ngikut Kabupaten Kelungkung, Bali. Oke. Nah, dari segi penghasilan, penduduk di sini kita terdiri dari saat ini ya sekitar 9.000-an orang. Tapi di tahun 90-an justru banyak, sekitar 13.000 penduduk asli Nusa Penida. Dan mata pencarian asli di sini adalah sebagai petani rumput laut. Nah, jadi Nusa Penida ini penghasil rumput laut terbesar dulu. Ya, di Bali. Sepanjang pesisir dari pelabuhan sampai ke arah timur Nusa Penida, kita tanamin rumput laut dulu. Nah, saya bisa bilang 70% penduduk di sini sebagai petani rumput laut. Kenapa tahun demi tahun penduduk di sini berkurang jumlahnya? Karena kebanyakan penduduk di sini tuh ngikutin program pemerintah, yaitu transmigrasi. Banyak yang ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Karena di sini minimnya lapangan pekerjaan. Jadi penduduk-penduduk yang tinggal di daerah perbukitan seperti di sini ya, kan nggak ada lapangan pekerjaan. Untuk pertanian sendiri, pertanian darat kita nggak bisa ngasilin apa-apa sih. Ini kayak pohon-pohon doang ya kayaknya. Iya, pertanian darat palingan kita bisa ngasilin jagung sama kesela pohon. Dan itu pun tidak untuk dijual, itu untuk konsumsi sendiri. Dan kita harus nunggu musim hujan untuk bercocok tanam sini. Karena kontur tanah di sini limestone, tanahnya bebatuan, batu kapur. Jadi di sini sebenarnya Nusa Penida ini pulau yang kering. Kalau air bagus nih, Pak. Air bagus. Nah, kita punya 2 sumber mata air yang bagus di sini. Jadi kalau untuk penginapan juga is oke ya. Iya. Jadi sekarang masih kelihatan alami, masih kelihatan natural karena masih musim hujan. Karena masih musim hujan, jadi hijau banget. Kecuali Ibu datang ke sini di bulan Juni, Juli, Agustus musim panas, semuanya gersang. Jadi bisa saya bilang Nusa Penida ini sebenarnya pulaunya kering. Jadi banyaklah penduduk-penduduk di sini pindah dari penghidupan di luar Pulau Bali. Nah, sepanjang pesisir dari sini, dari pelabuhan yang tadi ke arah timur sampai ujung timur namanya Desa Sunaya. Karena di sisi barat sama utara dan timur kita punya pantai. Jadi di sanalah kita nanam rumput laut. Jadi kita dulunya nggak pernah berfokus sama pariwisata. Berarti ini pariwisata berapa tahun Mas ini? Kita di sini sekitar 8 tahun yang lalu kita baru buka pariwisata. Sekitar 16 tahun yang lalu. Ya, 16 tahun lalu. 16 tahun yang lalu. Buset dah, 2004 Mas, lanjut. 2006. Sekitar tahun itu dah. Saninitas air laut di sini berubah. Saninitas air laut di sini berubah, kadar garamnya juga berubah. Kemungkinan juga karena adanya polusi di laut. Begitu kita nanam rumput laut, dia nggak mau tumbuh lagi. Bahkan dia busuk terus mati. 2-3 kali pembibitan tetap juga mati di sini, nggak bisa hidup rumput laut. Jadi petani kan mengalami kerugian yang lumayan karena bibit rumput laut itu mahal. Di sini kita ada 3 jenis rumput laut yang kita kembangkan di sini, yaitu Spinosum, Sakul, sama Katoni. Itu beda-beda juga sih harganya. Semua hasil rumput laut itu sebelumnya kita jual dalam bentuk kering. Kita keringkan dulu. Ada pengepulnya di sini, terus nanti dikirim ke Surabaya dulu. Dari Surabaya diekspor ke Asia. Kadang juga sampai ke Amerika dan Eropa. Karena rumput laut sebagai bahan dasar kosmetik. Termasuk orang tua saya juga dulu sebagai petani rumput laut. Nah, ketika polusi memang merajalela di lautan, di pantai, jadi satu persatu petani rumput laut itu berhenti nanam rumput laut. Dan pada akhirnya lahan di Penida ini kosong. Ditinggalkan rumput laut jadinya. Benar-benar sepi kan jadinya Nusa Penida, nggak ada kerjaan apa-apa. Jadi anak-anak muda dulunya begitu tamat sekolah SMA, kita langsung merantau ke Denpasar. Bahkan sampai merantau ke pulau lain juga untuk mencari penghidupan. Hanya orang tua aja yang tinggal di rumah. Dan kita palingan pulang setiap kali ada hari raya baru pulang. Habis itu balik lagi. Maksudnya rumput laut bukannya nggak bisa ya, nggak berfungsi maksimal karena kondisi alamnya nggak mendukung kondisi alam, kondisi lautnya mungkin. Kenapa Nusa Penida sekarang dikenal? Nah, itu berkat dulunya kan ada pemilihan bupati di Kelungkung.
Kelungkung ya. Kita kan ngikut Kabupaten Kelungkung. Ini Kabupaten Kelungkung berapa kecamatan, Mas? Ini kan Kecamatan Nusa Penida, Bu. Oh, kecamatan. Kita ngikutnya Kabupaten Kelungkung. Bali. Oh ya, betul. Ya. Jadi salah satu kandidat bupati itu asli dari Nusa Ceningan. Nah, anggap aja dari Nusa Penida, Pak. Oke, Ya. putra daerah. Jadi putra daerah nih. Kebetulan dia juga menang jadi bupati. Oke. Dia menang jadi bupati. Sekarang udah dua periode dia. Namanya Pak Nyoman Suwirto. Nah, dari tangan beliaulah Nusa Penida ini sebenarnya dikenal. Di periode pertama sekitar 8 tahun yang lalu dia datang ke Nusa Penida. Nah, syukuran lah karena suara terbanyak dari Nusa Penida juga. Nah, dia meninjau ke sini, keadaan Nusa Penida benar-benar sepi, ekonominya benar-benar lemah karena nggak begitu ada lapangan pekerjaan. Nah, dari dia ada ide muncul beralih ke industri pariwisata. Kemudian dia punya ide untuk membuat Nusa Penida Festival. Nusa Penida Festival. Ya, awalnya kita mempromosikan Nusa Penida ini berawal dari Nusa Penida Festival. Jadi itu biasanya festivalnya diselenggarakan setiap tahun, Bu. Biasanya jatuh di bulan Oktober. Oh iya. Nah, di festival pertama kita ngundang Kementerian Pariwisata bersama stakeholdernya juga. Terus kita input semua informasi tentang Nusa Penida ini di internet. Jadi Nusa Penida kan banyak mempunyai spot-spot foto bagus, mempunyai pantai juga yang bagus-bagus di sini. Jadi semua informasi itu kita input ke internet. Nah, pertamanya gitu ya? Pertama seperti itu jalan promosi kita. Jadi di tahun pertama Nusa Penida mulai dikenal. Waktu itu yang pertama-tama datang ke Nusa Penida itu backpacker. Oh iya. Backpacker dari Australia juga banyak, dari Eropa juga banyak. Nah, secara tidak langsung mereka juga ikut mengenalkan Nusa Penida, mempromosikan Nusa Penida lewat sosial media mereka masing-masing. Jadinya kemana-mana ya. Facebook kan jadi gitu, gampang orang-orang lihat. Nah, semenjak itu Bali mempunyai destinasi yang baru yaitu Nusa Penida. Mulailah dari internet itu sebenarnya yang paling cepat mempromosikan Nusa Penida. Beberapa domestik udah mulai datang. Foto gitu ya. Nah, sebelum kita buka pariwisata di sini kita belum ada fast food. Oke. Belum ada ya, belum ya. Untuk penyeberangan dulu kita masih pakai perahu tradisional. Tapi lumayan gitu bisa ngangkut sekitar 60-an orang bisa. Oh iya. Cuman perjalanannya lambat. Itu pun tripnya cuma 1 kali sehari. Pagi ke Sanur hari ini, besok baru balik ya ke sini. Nah, semenjak mulai berdatangannya pengunjung ke Nusa Penida, ada beberapa perusahaan yang mulai menginvestasi yaitu buat fast food awalnya di sini. Adalah dulu perintis fast food pertama di sini ada Maruti. Maruti Fast Cruise. Itu yang pertama kali ada food di sini. Invest itu ya, invest. Karena itu fast food, jadi perjalanan lumayan lancar, sehari bisa kita PP kan. Iya. Dari sanalah mulai berdatangan tamu-tamu datang ke Nusa Penida, pengunjung juga mulai banyak. Di tahun pertama benar-benar udah mulai dikenal. Nah, cuman sayangnya pada saat itu kita sebenarnya belum siap untuk jangan menerima tamunya ya. Menerima tamunya karena apa? Satu, kita kalah di infrastruktur waktu itu. Jalan-jalan masih kacau banget di sini. Belum kayak gini ya? Belum. Jalan waktu itu masih bebatuan. Memang sih ada aspal. Aspal, cuman aspalnya umurnya udah tua banget. Jadi bebatuan, bolong-bolong banyak banget jalannya. Dari pertigaan yang pertama tadi itu memang benar-benar udah kacau jalannya gitu. Sehingga hampir setiap hari saya temui tamu ada aja yang jatuh pakai sepeda motor di sini. Itu alasannya satu, itu jalan. Kedua juga listrik sama PDAM. Itulah infrastruktur kita yang harus benar-benar kita perhatikan dulu waktu itu. Karena daya tariknya juga lumayan ya. Karena bupati bersama stafnya memang benar-benar kerja, kinerjanya mereka baik. Bisa gali potensi. Jadi step by step mereka perbaiki semua infrastruktur itu. Sip, berarti emang langkah utamanya emang infrastruktur dulu ya kalau udah jalan. Nah, ini jalannya termasuk baru, sekitar 2 tahun sebelum COVID ini baru diberesin. Berarti baru ya?